wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam damai sejahtera. Selamat datang Bapak Ibu di Pulau Bali. Di malam hari ini mungkin suasananya berbeda dengan daerah yang lain. Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua. Di sini berkumpul menjadi satu kekuatan untuk membangun Indonesia dari desa. Sebelumnya hari ini di samping saya, di depan Bapak Ibu, ada beliau adalah narasumber dari Dinas PMD Provinsi Bali. Beliau adalah Dr. Anus Simurah Made Arya Astau Magister Sai. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang nanti membawakan materi tentang bagaimana peranan DPD dalam percepatan pengesahan Perdes, Apetnas, dan perencanaan pembangunan demi tertatanya negeri kita dari desa. Beliau adalah menyelesaikan pendidikannya, magisternya di UGM, yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas PMD Provinsi Bali. Kita berdiskusi hari ini sehingga Bapak Ibu yang datang dari seluruh tanah air berkumpul di Tanah Dewata di Provinsi Bali untuk sebuah tujuan yang sama, yaitu membangun NKRI dari desa. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini adalah sebuah kesungguhan hati, sehingga malam hari ini pun mungkin Bapak Ibu masih capek, tetap duduk manis di ruangan ini, di Hotel Westan Denpasar. Mungkin setelah ini Bapak Ibu besok lagi 2 hari bisa jalan-jalan menikmati alam Bali. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat kesempatan malam ini, karena beliaunya juga hari ini harus melaksanakan tugas juga ke daerah Kintamani yang jauh, mungkin 2 jam perjalanan ke Surabaya. Beliau akan mengadakan acara besok pagi, harus berangkat hari ini ke daerah pegunungan dingin di daerah Kintamani, Bali. Yaitu Kecamatan Kintamani, sebuah desa itu adalah daerah transisi di Pulau Bali yang sangat dingin dan sangat luar biasa dinginnya di situ. Nah, untuk itu tidak memperpanjang bahasa saya lagi, saya lanjutkan kepada Pak Kabid, Pak Lurah, untuk mempresentasikan, menyajikan materinya terkait dengan peranan BPD, sehingga teman-teman dari seluruh Indonesia bisa sharing diskusi terkait dengan apa sebenarnya terjadi di masing-masing desa, karena desa saya yakin berbeda. Perlu saya sampaikan juga selaku moderator hari ini, di Bali memang agak eksklusif loh Ibu. Di Bali memang agak lain daripada di provinsi yang lain, karena di Bali ini ada 2 desa ya Pak Kabid ya. Ada 2 desa yang sama-sama diakui pemerintah dan sama-sama memiliki pemerintahan, yaitu 1 desa adat dan 1 desa dinas yang disebut dengan perbekal kepala desanya. Sedangkan desa adat disebut dengan berdesa adat. Tapi seiring dan pernah terjadi satu perselisihan, ibaratnya ibu dan bapak yang mengayomi masyarakat Bali. Kalau di desa adat mungkin ada 1.493 desa adat di Provinsi Bali. Kalau di desa dinas mungkin ada 636 desa dinas atau perbekal dari Bali Bapak Ibu.
Nah itulah satu gambaran bagaimana sebenarnya eksistensi Bali yang mungkin bisa secara umum, kalau desa itu secara umum sama, ya ada regulasinya, sedangkan khusus untuk desa adat yang mengatur regulasi adalah Perda 4 2019. Itu sekadar saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Kabid untuk menyajikan materinya. Untuk kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kemal Wakil dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera, rahayu nama budaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika saya memberikan sebuah bantu dari Pak Dirjen terbantu untuk menambah semangat. Buah labu, buah tomat, buah semangka, buah alpukat. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kurangan semuanya bersemangat. Saya jalan-jalan karena saya sudah berlari seperti yang bilang Pak Komang. Jadi Pak Komang Wakil, saya sampaikan Pak, beliau talenta yang luar biasa. Jadi di samping beliau sebagai di desa dan sebagai ketua DPD juga sebagai kepala desa adat. Jadi dua ada dan nilai tidak berbeda. Sampai profesi beliau sebagai seorang guru dan beliau talentanya sebagai seorang penulis. Jadi sering menulis di artikel di koran-koran. Koran-korannya. Jadi koran koran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Pak Kadis PMD Dukcapil namanya Pak Ibu. Kalau kami di Bali itu PMD bergabung dengan Dukcapil. Jadi di samping melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, juga urusan pengendalian penduduk dan pencatatan kependudukan, catatan sipil. Dari itu yang urusan yang ada di kami di PMD Dukcapil Provinsi Bali. Jadi berkenaan materi yang disampaikan panitia kepada kami, peranan DPD dalam dan sinergi dengan program pemerintah daerah, sesuai yang akan disampaikan di Bali Bapak Ibu semua, demi mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Lanjut. Kantornya lanjut. Jadi kalau dasar hukum tadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu Undang-Undang 2014 dan desa PP 43 sampai perubahan 2017 Permendagri harus pegangan Bapak Ibu semua terkait dengan BPD. Terus peraturan daerah kabupaten kota karena diatur di masing-masing kabupaten kota. Lanjut. Mungkin saya biar ada semangat mungkin untuk mengulang kembali fungsi BPD apa? Menampung aspirasi daripada masyarakat. Itu salah satunya. Ini mungkin dari rekan kami dari Bapak ya. Mengingatkan fungsi Bapak gimana nih? menampung aspirasi, menyalurkan, kemudian mengalasi, di samping menetapkan APBD sebagai yang bisa Kemenangan, Bapak Ibu kemenangan. Ya. Di Permendagri 110 sudah dijelaskan Pak 3 fungsi Bapak Ibu ya sebagai anggota BPD. Pertama, membahas dan menetapkan APBD bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi. Yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kalau kami di Bali namanya terbuka Bapak. Jadi lanjut ke materi proses sejarah pembentukan LMD Pak. Jadi dari Bapak Ibu juga tahu bahwa di awalnya itu ada namanya LMD, Lembaga Konservasi Desa. Jadi ketika kami masih di lapangan Pak, saya sama tahun 94 dari sudah kerja di kecamatan. Tahun 94 itu masih kepala desa itu sebagai ketua LMD. Jadi yang berapa banyak jadi kepala dusun dan ketua LMD.
Jadi itulah kondisi kita di zaman Orde Baru, Pak. Jadi kondisi desa zaman itu kepala desa sebagai penguasa tunggal satunya. Bagaimana kondisi pembangunan desa itu sudah Pak Ibu yang generasi itu mungkin mengetahui. Yang kedua lanjut di masa reformasi, Pak. Di masa reformasi tahun 1989. Tadi ada perubahan pengaturan pemerintahan daerah, ada namanya Badan Perwakilan Desa. Jadi begitu kuatnya, jadi kontradiksi antara Orde Baru dengan masa reformasi. Jadi ada di kalau desa itu saya katakan ada dua matahari ular, Pak. Tadi begitu kuatnya antara kepala desa dan BPD. Pernah ketika kami sebagai PJS kepala desa, Pak, pernah di satu daerah di Kabupaten Tabanan, mungkin yang dari Bali ada sedikit, ada yang bagian. Dari tahun 2002 kami pernah dipercayakan sebagai PJS kepala desa untuk memfasilitasi terpilihnya kepala desa ini. Jadi kepala desa itu karena tidak akuntabel, Pak, jadi dilengsarkan oleh BPD. Jadi pada saat itu BPD kuat kali, Pak, pada zaman itu. Jadi kita zaman reformasi, Pak, Badan Perwakilan. Terus berubah lagi, Pak, di tahun 2004 kembali ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada namanya Badan Permusyawaratan Desa. Jadi pada saat itulah sampai sekarang ada sedikit perubahan-perubahan terkait dengan Undang-Undang Desa tahun 2014 dan diatur di Permendagri 110. Demikian lanjut. Nah, ini sekilas mungkin perbedaan yang kita sampaikan tadi, bagaimana kuatnya dulu Badan Perwakilan Desa. Mungkin dalam hati Bapak Ibu sebagai anggota APDAS mungkin ingin kembali ke zaman itu, Pak, ya. Siapa yang ingin? Begitu kuatnya BPD di masa namanya Badan Perwakilan Desa. Lanjut. Bukan terundangnya, lihat aja, Pak. Mengusulkan pergantian kepala desa kepada bupati. Tapi kalau sekarang tidak ada, Pak, bukan terundangnya. Lanjut. Nah, terkait dengan ini perbedaan BPD dengan DPRD. Jadi selama ini ada kesan bahwa BPD itu adalah DPR-nya desa. Mungkin itu hanya istilah ya, Pak, ya. Tapi kalau kita lihat di ini, cuma jauh sekali perbedaannya, Pak, antara BPD dengan DPR. Mungkin nanti materinya disampaikan oleh panitia kepada peserta. Ya. Materi nanti dibacakan. Demikian perbedaannya, karena di kami itu timbul sering ada persepsi bahwa BPD itu DPR-nya desa gitu. Lanjut. Nah, sekarang sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami terkait dengan program pemerintah daerah. Jadi bagaimana peranan BPD bersinergi dalam program pemerintah daerah. Kalau kami di Pemerintah Provinsi Bali, kebetulan misinya adalah Nangun Sakti Loka Bali. Misinya adalah Nangun Sakti Loka Bali. Mungkin ada dari Jawa Barat? Ada. Nah, apa lagi ya? Pak, mungkin Pak tahu visinya Jawa Barat? Sama membangun desa mengatakan membangun desa mengatakan ada yang lebih tahu, Pak? Ini satu lagi 2020 itu hero desa pertimbangan. Oh, ada yang tahu, Pak? Memang mungkin itu bagian-bagian dari Pak yang jelas. Isi pembangunan di daerah Jawa Barat, kalau saya bilang seluruhnya Jabar juara jasmani rohani dengan inovasi dan kolaborasi. Mungkin Jawa Timur juga, teman-teman Jawa Timur mungkin punya misi sesuai dengan Pak Gubernurnya. Kalau kami di Bali, Nangun Sakti Loka Bali, Pak. Nah, ini artinya, Pak. Jadi Nangun Sakti Loka Bali melalui pola pembangunan semisal rencana menuju Bali era baru.
Jadi ini yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan bekerja dalam kebudayaan. Ini visi pembangunan daerah Bali. Lanjut. Nah, visi tersebut adalah untuk mewujudkan Bali era baru. Dan maksud Bali era baru adalah dijelaskan dalam 3 dimensi utama, terkait dengan alamnya, Rango itu, warganya, masyarakatnya, kebudayaan Bali dan genom Bali. Dimensi kedua terkait dengan terpenuhinya kebutuhan, harapan, aspirasi Rango Bali, masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi yang terakhir mewujudkan manajemen risiko atau risk management, yaitu memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, global yang berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi yang akan datang. Demikian yang digariskan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Lanjut. Nah, ini kami itu menjalankan ada namanya SAPDRI, Pak. Ada 6 keselarasan. Apa namanya? Pengisian diri. Jadi ada 6 sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali. Bagaimana Atmokerti, Sekalokerti, Danokerti, Wanokerti, Jenokerti, dan Derakerti. Ini sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali. Jadi kalau di masyarakat itu ada pengisian jiwa, ada pengisian laut, ada pengisian sumber air, ada pengisian tumbuh-tumbuhan. Karena kekayaan kami di Bali itu ada namanya tumbak, kalau kita katakan ya. Kami percaya kepada kekuatan itu, Pak. Tumbuh-tumbuhan, binatang, terus pengisian manusia, dan terakhir pengisian alam semesta, ya Kapten. Lanjut. Nah, ini yang menjadi prioritas kami di Bali, Pak. Ada 5 bidang prioritas pembangunan. Bidang pertama, pangan dan papan, kesehatan pendidikan, Jamsos dan tenaga kerjaan, adat agama tradisi dan budaya dan pariwisata. Ini yang menjadi unggulan Bapak Gubernur dalam melaksanakan tugas ini, Pak. Itu didukung oleh 22 misi, Pak. Jadi itu yang diampu oleh semua perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali. Lanjut. Nah, kami jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut semuanya bermuara ke desa, Pak. Kelurahan dan desa adat. Seperti Pak Komang sebagai moderator tadi sampaikan bahwa kami di Bali itu ada dualitas, Pak. Ada namanya desa, tapi kami sering menyebutnya desa dinas. Karena kalau di undang-undang tidak ada namanya desa dinas, Pak. Tapi kami untuk membedakan bahwa ada desa adat, kami bilang ini satu itu desa dinas. Kalau desa adat itu diatur dalam Perda 4 2019 Pak Komang bilang tadi. Jadi kalau saya panggil Pak Komang, karena saya panggil Biro Desa, karena beliau adalah tokoh adat di desanya, Pak. Itu semua pelaksanaan program pembangunan Provinsi Bali bermuara sampai ke desa, kelurahan, dan desa adat. Ini yang dikeluarkan, Pak. Di bidang yang pertama tadi, ini aturan-aturan yang sudah dilaksanakan terkait dengan Perda 8 2019, itu perannya organik. Tentunya pemerintahan desa juga akan mendukung, Pak, dengan kegiatan ini sesuai dengan kewenangan desa tentunya. Itu kalau Bapak ke Jalan Karangasem, Pak, ya? Sambung juga ya. Itu ada beras asli, garam asli Bali. Jadi di Bali itu sebelumnya punya jalak Bali, Pak, salak Bali. Apalagi mungkin belum Bali kalau Pak yang suka minum. Arak Bali juga, Pak. Nah, sekarang Pak Gubernur juga ingin meningkatkan produk lokal yang lainnya seperti garam Bali. Mungkin nanti ada hal yang lain, Pak, sesuai dengan kami yang ada di Bali. Banyak warga kami itu
yang bekerja sebagai migran Pak di luar negeri gitu. Banyak di beberapa daerah yang bekerja di luar. Ini yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Terus lanjut. Nah ini yang keempat Pak, terkait prioritas adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Nah ini yang bilang Pak Komando tadi, tapi satunya ada Perda 4 2019. Kami ada 2 dualitas. Jadi di Bali itu ada 1.493 desa adat. Kalau desanya hanya 636 Pak. Beda mungkin dengan desa-desa di Jawa Pak ya. Kita salut teman-teman di Jawa itu ribuan desa yang Pak ya. Di Jawa Timur lagi ribuan. Tapi di Bali hanya 636. Tambah 80 kelurahan hanya 716 Pak. Itu nomor 2 ada Perda 4 2020 tentang penguatan dan kemajuan kebudayaan Bali. Karena itu sebagai basis kami sebagai daerah pariwisata, karena kami bersumber kepada kebudayaan. Terus yang ketiga terkait dengan penggunaan busana adat Bali, seperti yang saya sampaikan tadi, itu diatur di Pergub. Jadi semua yang bekerja di Bali itu pakai pakaian gitu Pak, yang ada. Yang mereka kecuali yang TNI Polri, dan ada yang tentu kalau yang karyawan hotel, karyawan bank itu pakai pakaian ada Pak, yang Pak Udon pakai itu. Sudah mungkin di daerah lain juga seperti itu Pak ya. Mungkin di daerah lain seperti yang di Jawa Tengah juga. Di Jawa Timur, mungkin di Jogja. Nomor 4, Pergub Bali, Gunung Bali lawan dulu 2018 ini perlindungan penggunaan bahasa acara dan sastra Bali serta penyelenggaraan budaya bahasa Bali. Ini juga didukung di desa di Bali Pak. Dilaksanakan juga bulan bahasa setiap bulan 2 hari. Jadi ada lomba-lomba di sana untuk menjaga kelestarian. Kami punya acara Bali mungkin sama dengan bahasa Jawa Pak. Ini anak Rokok itu mirip dengan kita. Untuk perlindungan acara Bali, jadi nama-nama apakah namanya kantor, apakah namanya jalan, apakah namanya sekolah, perguruan tinggi itu harus dipakai aksara Bali Pak. Kalau tidak nanti akan dari sama Satpol PP. Jadi itu untuk perlindungan kami punya aksara Bali. Seperti kalau saya sih tidak pernah ke luar negeri, saya lihat di Korea Selatan, di Cina itu kasih ada huruf Cina-nya di atas, bawahnya baru bahasa Inggrisnya Pak. Jadi kami di situ Pak untuk menjaga kelestarian ini. Jadi nama-nama jalan di Bali pasti ada bahasa Balinya di atasnya dulu. Terus 5 Pergub 3 pelaksanaan Perda 4 itu ada Pergub 34 tentang pengelolaan desa adat. Jadi desa adat kami itu sudah seperti di desa dinas Pak. Jadi pengelolaan keuangannya sudah berbasis aplikasi gitu Pak di desa adat. Mungkin kalau masyarakat Bapak nanti akan atau berkunjung ke desa adat tertentu Pak, jadi melihat bagaimana desa adat Bali itu. Lanjut, jadi sudah ada darurat sampah. Jadi 2000 Januari 2022 tidak boleh lagi membuang. Makanya Pak Gubernur sedang giat-giatnya untuk terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Dan itu juga didukung oleh semua desa yang ada di Bali Pak. Itu peranan, jadi disitulah peranan BPD untuk menampung aspirasi apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh kami di provinsi itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada saat ini gitu Pak. Jadi sekarang itu Pak, masing-masing desa itu punya namanya TPS 3R Pak. Jadi sampah itu selesai di desa itu, misalnya di desa apa? Jadi sampah itu selesai di desa A, ya, mengotori desa B itu. Jadi ada istilahnya desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Jadi kami sedang ngejar-ngejarnya, Pak Gubernur sedang ngejar-ngejarnya kemarin dia mengumpulkan bupati wali kota dan OPD terkait untuk progres kegiatan ini. Jadi diharapkan di masing-masing desa itu ada satu TPS 3R
Kalau yang tidak punya lahan bisa minta lahan ke provinsi Pak, karena kebetulan kami di beberapa wilayah itu punya tanah provinsi. Jadi desa itu bisa mengajukan permohonan akurat pakai kepada provinsi untuk penggunaan lahan provinsi yang ada di desa tersebut untuk TPS 3R. Itu yang kami prioritas yang pertama yang kita di desa itu sedang kita masih digerakkan agar dianggarkan di APBD ya Pak. Jadi dianggarkan APBD-nya sesuai kewenangan desa. Tapi sebatas mana desa menyambung kegiatan pengolahan sampah berbasis sumber. Lanjut. Ya, ini yang saya ceritakan tadi Pak. Jadi percepatan pelaksanaan sampah berbasis sumber ini yang prioritas yang pertama Pak. Jadi teman-teman kami di desa Lingkungan 326 ini yang sedang kita ginikan. Ini kita 2022 sedang mengajukan anggaran DAK ke pusat Pak, ke DPR. Jadi syaratnya kami harus ada lahan Pak di desa itu. Jadi seperti saya bilang tadi itu terkait pengolahan sampah berbasis sumber. Tujuannya adalah desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Mungkin nanti Bapak kalau ada waktunya lama di Bali silakan melaksanakan studi tiru salah satunya ke desa Taro. Bukan saya promosi Pak, memang sebagian besar desa-desa yang ada di Bali itu studi tiru ke sana Pak. Bagaimana sampah itu habis di desa sendiri, padahal desa Taro itu jauh dari sini Pak. Di daerah Kabupaten Gianyar, desa Taro. Jadi bagaimana masyarakatnya di sana itu sudah mulai sadar memilah sampah di rumah tangga Pak. Nah itu yang utama, pemilahan yang utama Pak. Kami di kota pun, setelah saya tinggal di Kota Denpasar, baru-baru ini aja dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk warga yang ada di Kota Denpasar itu harus memilah sampah Pak. Seperti saya, setiap hari Senin, Jumat itu hanya mengeluarkan sampah plastik aja Pak. Kalau itu tidak akan diangkut oleh tukang sampah itu di Kota Denpasar. Kalau di Taro sudah luar biasa Pak. Kalau di Kota Denpasar yang sudah menerapkan itu mungkin Bapak bisa studi tiru ke desa Kesiman Ketelangu. Seperti yang Pak Dirjen sebutkan tadi, dia kan ada menyampaikan tadi ada video desa Kesiman Ketelangu. Dia adalah desa juara desa lomba desa tahun 2021 Pak. Karena juga pengolahan sampah berbasis sumbernya luar biasa. Jadi setelah Bapak ada di Bali silakan studi tiru langsung ke tempat itu, mungkin bisa diterapkan di daerah Bapak masing-masing. Lanjut. Nah, desaku lestari tanpa sampah plastik. Itu yang dijelaskan tadi. Ini yang diatur di Pergub. Bagaimana kita sudah terbiasa memakai plastik, sekarang harus mengulangi pembatasan timbulan sampah. Lanjut. Ini percepatan perkudaran di desa terkait dengan perlindungan danau, mata air, sungai dan laut. Jadi diharapkan di daerah itu air itu bersih, hidup itu sehat. Ya, itu harapan. Lanjut. Nah yang saya bilang tadi, yang Pergub kami di Bali yang garam lokal Bali, ini harapannya. Mungkin di daerah lain punya produk-produk sendiri, mungkin itu tujuannya. Jadi tagarnya, slogannya adalah cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. Mungkin bisa diterapkan di desa Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini terkait dengan pertanian organik. Ini prioritas kelima yang kami laksanakan di desa Pak. Sesuai dengan kewenangan desa. Dengan slogan hiduplah dengan pangan sehat dan berkualitas. Nah, sebenarnya apa yang kami sampaikan tadi itu tidak jauh dari apa yang telah digagas oleh PBB misalnya di desa Pak. Tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang sudah digagas oleh PBB Pak. Dan sekarang sedang oleh Kementerian Desa sedang digerakkan Pak ya. Jadi jalan desa ini kan didata sekarang di. Jadi bagaimana desa peduli lingkungan, desa peduli budaya.
kami di Bali sudah melaksanakan juga. Jadi Pak Gubernur kami sudah melaksanakan apa yang digagas oleh BPBD tentang SDG desa dan Kementerian Desa. Lanjut. Ini tipe-tipenya Pak. Desa peduli lingkungan, desa peduli kesehatan. Lanjut. Ini tipe-tipenya lagi. Lanjut. Nah ini Pak. Kami sadar Pak, dari Pemerintah Provinsi Bali tidak memaksakan program-program itu. Jadi silakan sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Bali. Jadi 5 program kita itu Bapak-bapak sebagai anggota BPD melaksanakan musdes, menampung, menyalurkan aspirasi, silakan. Kalau program-program itu sesuai, terus dimasukkan di RKP, terus dianggarkan di APBD sesuai dengan kewenangan desa masing-masing. Jadi kewenangan desa kan sudah diatur dalam Pergub daftar kewenangan di kabupaten kota masing-masing. Jadi semua apa yang saya sampaikan tadi itu adalah tujuannya untuk mencapai wujudkan desa yang maju sejahtera seperti judul tadi yang kami sampaikan. Buat dari Pak Karis yang kami sampaikan. Jadi bagaimana sinergi terkait dengan program pemerintah daerah. Ini Pak Kawan. Terima kasih Pak Bidi. Karena waktu Pak Ibu cukup luasan kalau pertanyaan dari Sumatera dan Jawa ya, kalau bersama. Penguatan sedikit Pak, penguatan sedikit. Ya. Bisa sedikit. Sedikit bisa. Tambahan penguatan dari teman yang. Oh iya, silakan. Memang kami ini pulang berbeban Pak. Ya. Bahkan ditangkut saya nanti itu kita jadi pemateri nanti. Susahnya kita di sini mau pembekalan. Kita jadi pemateri pulang dari Bali. Nah, kalau cuma dengan begitu kurang kita punya bahan. Makanya saya besok kemarin, untuk besok itu saya jadi sedikit sangka jelek ya, bukan jelek, kurang yakin. Masa sampai luhur selesai, pelajaran apa kita dapat kalau sampai luhur besok? Yang lainnya mau represi misalnya. Kan, mari kita perkuat panitia, mantapkan memang ini bahannya. Kalau perlu kopi materi apa atau apa gimana? Terima kasih Bapak Masyarakat. Sebenarnya hari ini memang dari pemerintah Provinsi Bali, kenapa panitia cari langsung dari Provinsi Bali, saya yakin rujukannya juga bagaimana ya, sehingga peranan BPD di awal-awal itu sama itu, saya yakin sama, tidak ada yang berbeda ya. Cuma di bawah itu adalah sebagai sesuatu bahwa kami di Bali, ya gubernur kami Pak Wayan Koster itu luar biasa, membagi luar biasa dari sampai selesai. Ya, kami akui. Nah, terus untuk besok, terus dari kasus BPD, bina pemerintah desa yang memberikan materi, Bu Yayu itu pasti besok ada maksudnya. Dan setelah ini dari DPD RI ada juga jangan belanja dulu dari ruangan ini karena saya dapat info dari Pak Adi bahwa ada senator DPD RI yang akan memberikan materi. Tapi yang juga sama Ibu BPD, karena saya juga BPD Bapak Ibu, saya juga BPD, saya ketua BPD di 2 periode. Ya apa yang disampaikan Pak Abi selaku narasumber, saya sebenarnya di awal-awal ya ketika literasi aturan kita, regulasi kita kurang, untuk secara otomatis kepala desa kita tidak bisa berargumentasi ketika kita merancang satu APBD. Nah, hari ini ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca tentang Permen 16/2019 terkait dengan tata cara musdes. Ternyata musdes itu harus ada panitia di hari ini di Permen 16/2019. Kalau sebelum itu saya lakukan yang mengundang saya, yang memimpin rapat saya, yang selaku BPD, tetapi hari ini harus ada panitia yang mengundang berbekal dari kepala desa, lalu
di Indonesia mungkin dia beda juga, yang juga beda, bukan pada desa sebenarnya, kalau pribadi berbekal. Jadi regulasi terkait dengan apa yang Bapak Ibu risaukan sebenarnya sama, di Bali juga sama Bapak Ibu terkait dengan apa tentang regulasi, karena kita lawan saja membaca regulasi ketika kita tidak literasi tidak kuat, regulasi itu tidak kuat selaku PBB ya, ketika musyawarah desa kan tidak bisa banyak apa mencari titik-titik kebenaran, tidak bisa karena literasi tidak kuat. Makanya untuk mengimbangi itu dalam artian membangun desa yang mandiri, maju sejahtera, yang tidak salah. Kadang-kadang kan salah kebijakan. Ya salah kebijakan. Kita selaku BPD mau tanda tangan saja. Ya, ketika salah tanda tangan itu, karena harga sebuah tanda tangan itu adalah 5 tahun juga bisa ada pertanggungjawaban Bapak Ibu. Apalagi jadi ketua. Karena itu tanda tangan mengesahkan atau menyetujui. Ketika salah dalam menanggakan, BPD yang harus bertanggung jawab. Ketika regulasinya, eksekusinya salah, BPD tidak bertanggung jawab. Misalnya Pak Kades, Pak Kades membuat menjalankan program abal-abal, kan tidak salah di BPD. BPD hanya mengawasi dari perencanaan sampai pengawasan. Saya yakin besok Bu Yayu juga akan memberikan seperti itu. Kami juga sama di Badan Permusyawaratan Desa. Sebenarnya bukan DPR-nya desa, nanti kalau DPR-nya desa nanti kewenangan kita lebih sehingga menjadi satu tumpang tindih nanti. Itu. Terima kasih. Awal dari Bapak ketika sudah berakhir acara ini besok jangan lupakan lagi bagian dari Indonesia yang berprinsip. Itu mungkin dari saya tutup dengan prasasti Om Santi Om. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, sehat, dan semoga sampai tujuan nanti sehat tetap, tidak kena yang disebut dengan COVID-19. Terima kasih.